Proses naturalisasi pasca Struijk ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Ron 3 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib dua tim yang kini berada dalam tekanan besar. Media Cina sebut Pascal Struijk bisa perkuat timnas Indonesia saat lawan Cina dan Jepang. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia tetapi juga di Cina dan Belanda. Struijk yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang 1,91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya berharap masuk dalam skuad timnas Belanda, namun persaingan ketat di lini pertahanan oranye membuat peluangnya menipis. Kini pintu menuju timnas Indonesia terbuka lebar, apalagi setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menjamu Oxford United pekan lalu. Langkah tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial ke depan. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media Cina. Media Cina menilai bahwa kehadiran pemain kelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang Cina untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk bagi The Dragon, media Cina menggambarkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek sekelas Eropa. Cina yang sebelumnya masih menaruh asa untuk merangkak naik di klasemen harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa semakin terbenam jika gagal meraih poin dalam 2 laga sisa. Kehadiran Struijk di skuad Garuda bisa membuat pertahanan Indonesia lebih tangguh dan terorganisir, sesuatu yang memang menjadi kekurangan tim dalam beberapa laga terakhir. Sementara itu di sisi lain, timnas Indonesia mendapatkan suntikan semangat baru dengan kedatangan Pascal Struijk. Upaya PSSI dalam memperkuat tim dengan talenta diaspora sudah beberapa kali membuahkan hasil. Kini Struijk bisa menjadi bagian dari strategi panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional secara menyeluruh. Meski proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan, optimisme tinggi terus digaungkan oleh berbagai pihak. Jika berhasil bergabung tepat waktu, Struijk bisa menjadi pembeda saat menghadapi tekanan dari tim-tim besar seperti Cina dan Jepang di laga tersisa. 3 posisi bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi bek tengah. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Posisi lain yang bisa dimainkan Pascal Struijk adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Dan Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil, Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol
dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta.